tapi dia lebih ke detektif yang baik gitulah. Detektif mana yang melakukan hal seperti itu? Hey fellows, welcome back to my YouTube channel. My name is Saya. Di video ini gue akan kembali membahas sebuah novel misteri detektif yang ini berjudul The Newcomer yang ditulis oleh Keigo Higashino. Seperti biasa, gue akan kasih tahu dulu sedikit sinopsisnya supaya kamu kebayang. Lalu nanti kita masuk ke bagian reviewnya. Ini gue baca yang versi terjemahan yang diterbitin oleh Gramedia. Waktu itu belinya di toko buku Gramedia juga. Harganya berapa kamu bisa cek di website gramedia.com. The Newcomer ini bercerita tentang sebuah pembunuhan di Kodengmacho. Kodengmacho itu terletak di Nihonbashi, makanya judulnya Pembunuhan di Nihonbashi. Jadi ini judulnya The Newcomer apa Pembunuhan di Nihonbashi ya? Korbannya adalah seorang wanita berusia 45 tahun yang ditemukan di dalam apartemennya dengan luka jeratan di lehernya. Seorang detektif bernama Kyoichiro Kaga yang baru aja dipindahkan ke kepolisian Nihonbashi ditugaskan untuk menyelidiki kasus ini bersama timnya. Untuk bisa mencari tahu siapa pelakunya, Kaga harus mengurai permasalahan-permasalahan yang dialami oleh orang-orang yang terlihat berada di sekeliling korban di saat-saat terakhirnya. Lantas, mampukah Kaga memecahkan misteri pembunuhan ini? Siapa pelakunya dan bagaimana cara dia melakukan pembunuhan? Kamu baca sendiri di sini. Sekarang kita masuk ke bagian reviewnya. Cerita ini diceritakan lewat sudut pandang orang ketiga yang lebih fokus menceritakan tokoh-tokoh lain dibandingkan fokus sama tokoh detektifnya, yaitu detektif Kaga. Jadi kita tidak bisa mengetahui progres penyelidikan dari detektif Kaga. Kita bisa mengetahui apa yang dia lakukan atau apa yang Kaga lakukan itu lewat penuturan kisah tokoh lain. Agak curang sih kalau menurut gue. Kalau bicara tentang alurnya atau plotnya, di bab ini tuh ada terdiri dari 9 bab yang tadi seperti gue bilang malah menceritakan tokoh-tokoh yang terlihat berada di sekeliling korban terakhir kalinya, dan setiap bab ini akan membahas tentang permasalahan keluarga yang dialami oleh tokoh tersebut gitu. Dan salah satu dari anggota keluarganya itu pasti ada yang secara langsung maupun tidak langsung kontak dengan korban. Dalam imajinasi gue tuh gue ngebayangin si detektif Kaga ini tuh lagi silaturahmi gitu loh ke orang-orang atau tetangga-tetangga yang tinggal di Nihonbashi juga. Karena dia memang literally datengin satu-satu orang-orang yang tinggal di Nihonbashi gitu. Jadi kan dia baru pindah, jadi dia harus silaturahmi gitu ke tetangga-tetangganya. Halah. Nah, nanti seiring ceritanya berjalan itu kita akan dibawa untuk semakin mengerucutkan dugaan kita terhadap satu tersangka atau satu terduga pelaku. Menurut gua twist di sini yaitu berupa pengungkapan siapa pelakunya itu nggak heboh-heboh amat sih, karena di satu titik ketika ceritanya berjalan kita pasti langsung yakin bahwa dia adalah pelakunya. Ya, dan itu membawa ke kesimpulan gue selanjutnya bahwa cerita ini sebenarnya tidak berfokus pada penyelidikan kasusnya itu sendiri. Tidak seperti novel-novel detektif Jepang lainnya seperti Shoji Shimada yang kemarin 2 kali berturut-turut gue baca. Kalau di sana kan benar-benar diceritain bagaimana sang polisi dan detektif menginterogasi masing-masing saksi, bagaimana polisi menganalisa TKP-nya dan tempat di sekeliling TKP tersebut. Nah, kalau di sini tidak berfokus ke situ, ada diceritain tapi tidak terlalu menonjol, porsinya nggak terlalu banyak, tapi justru di sini lebih mengangkat ke human relation gitu loh, hubungan antar manusia di dalam cerita-cerita ini. Dan message-nya menurut gue adalah tentang keluarga, karena memang setiap bab literary menceritakan tentang problema atau masalah yang dialami oleh keluarga. Menarik ya, jadi ada sisi lain gitu dari cerita pembunuhan di dalam sini. Lalu kalau ngomongin hal-hal lain di luar penyelidikan itu ada banyak banget sih, dan itu salah satu daya tarik juga dari cerita ini. Di antaranya ada membahas budaya lokal, bukan budaya ya. Kayak misalnya ngebahas tentang makanan-makanan lokal di situ kayak senbei, terus ninjoyaki, terus juga ada menceritakan tentang kisah sebuah kafe yang udah berdiri dari tahun 1900 berapa gitu dan asal-usul namanya. Hal-hal seperti itulah yang membuat cerita ini menjadi unik dan menarik gitu ya di luar kasus pembunuhannya yang tidak terlalu ditonjolkan. Selain menyinggung tentang budaya lokal, di sini juga menyinggung tentang passion yang digeluti oleh beberapa tokohnya. Di sini ada satu tokoh yang bekerja di toko jam gitu ya, dan itu karena dia waktu kecil tertarik gitu dengan mekanisme atau cara kerjanya jam, dan akhirnya dia memutuskan untuk bekerja di sebuah toko jam. Kemudian ada juga di sini anaknya korban yang bernama Koki yang
menggeluti bidang acting gitu ya. Dia sampai meninggalkan kuliahnya hanya untuk mengejar dunia acting tersebut. Actingnya as in drama gitu ya, drama teatrikal kayak gitu. Yang membuat gue, wow, ada ya orang-orang seperti itu. Dan juga korban termasuk salah satunya yang mengejar passion. Dia tuh kuliah di sastra, di jurusan sastra Inggris ya nggak salah, dan dia pengen jadi penerjemah. Kemudian kalau ngomongin tentang tokoh-tokohnya, tadi gue udah bilang kan ya bahwa di setiap bab ini akan ada tokoh-tokoh baru dan juga anggota-anggota keluarganya. Jadi ada banyak intinya. Tapi kalau mau fokus ke tokoh si detektif Kaganya itu sendiri, gue melihat sih karakternya dari awal sampai akhir itu konsisten gitu ya. Kaga ini digambarkan sebagai seorang detektif, tapi bukan yang punya tampang sangar gitu ya, yang suka belaga sebagai detektif yang bisa mecahin kasus, tapi dia lebih ke detektif yang baik gitulah. Bahkan itu sampai bela-belain bawa makanan gitu ya untuk mendatangi orang yang mau dia interogasi, ya orang yang mau dia wawancara gitu. Detektif mana yang melakukan hal seperti itu gitu kan? Terus juga di sini digambarkan Kaga ini mengenakan pakaian yang sama terus berulang-ulang gitu, yaitu kemeja dengan t-shirt, dan itu disampaikan lewat sudut pandang tokoh lain. Sampai di satu titik gue tuh berpikir jangan-jangan ada maksud tertentu ya dari gaya berpakaiannya Kaga itu, dan memang di bagian akhir dijelaskan kenapa seperti itu, dan itu sebenarnya penjelasan yang common sense gitu. Harusnya gue nyadar gitu kenapa dia berpakaian seperti itu. Kalau ngomongin tentang kekurangannya dari novel ini gak banyak sih sebenarnya, lebih ke ekspektasi gue di awal yang gue pikir bahwa ini adalah sebuah novel detektif yang akan berfokus ke penyelidikan kasus gitu ya, tapi ternyata ada makna lain di samping kasus pembunuhannya, dan itu bisa disebut kekurangan dan juga kelebihan sih, tergantung kamu sukanya apa. Kalau gue pribadi karena ekspektasinya udah mengharapkan sebuah novel misteri penyelidikan gitu ya, dan ternyata gue tidak mendapatkan hal tersebut di dalam buku ini. Yang kedua adalah ada beberapa typo penyebutan nama di sini. Gue pernah bilang juga kalau nama orang Jepang itu agak susah dilafalkan apalagi diingat gitu ya. Jadi ketika ada sebuah nama yang muncul padahal di cerita sebelumnya nggak ada nama itu bikin gue semakin mengerutkan kening gitu. Hah? Ini siapa gitu? Kalau kamu pengen tahu itu ada di halaman 9. Di halaman 9 itu kan disebutkan di rumah Kamigawa ada titik-titik gitu kan. Tapi kemudian di halaman 32 si Kaga malah memanggilnya Kawakami-san. Siapa Kawakami dan siapa Kamigawa? Dan itu terjadi lagi di halaman 134 yang tadinya percakapannya itu antara Koki dan juga Naohiro ayahnya, terus tiba-tiba ada kalimat dia bisa mendengar Hiroaki menghela napas. Hiroaki siapa? Tapi kemudian gue kemarin sempat ngobrol juga sama penerjemahnya, dia bilang memang sempat slip itu karena hiragananya sama atau gimana gitu, jadi dia sempat slip, emang typo di dalam sini tuh. Terus ini juga kayaknya lebih ke pemilihan kalimat terjemahan ya, yang membuat ada beberapa kalimat yang gue nggak paham meskipun udah gue baca berulang-ulang. Salah satunya itu adalah di bab yang membahas tentang Ningyoyaki. Itu jujur gue nggak paham sih, scene yang di bab itu tuh gue nggak paham. Nanti mungkin kamu yang paham bisa tulis di kolom komen di bawah. Kayak misalnya ada kalimat suami saya tidak boleh masuk ke apartemen. Kenapa gitu? Kenapa? Ada yang tahu? Pasti di kolom komen di bawah ya. Dan karena pertimbangan-pertimbangan tersebut, gue cuma bisa kasih 3,8 dari 5 bintang buat The Newcomer. Ini kayaknya cocok deh buat kamu yang baru mau pertama kali baca novel detektif, karena unsur penyelidikannya juga nggak ribet-ribet amat, bahkan lebih menonjolkan itu tadi human relation. Gue punya review misteri novel detektif lainnya, ada di sini dan juga di sini, kamu bisa klik. Tapi sebelumnya jangan lupa like dulu video ini kalau kamu suka, subscribe juga ke channel ini, dan kita ketemu di video yang ini dan yang ini. See ya!